Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lukman Hakim, guru dari SMK Negeri 19 Jakarta. Pada hari ini, Senin 19 Juli, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021. Program Studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil materi ukuran bidang pandang dalam pengambilan gambar pada mata pelajaran Desain Grafis Percetakan kelas 11 Multimedia. Berikut nomor pendaftaran peserta ujian dan video yang akan saya lakukan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak di kelas 11 multimedia ya. Jadi hari ini kita masuk dalam mata pelajaran masih di desain grafis percetakan dan juga di kelas ini juga nanti kita akan masuk ke materi tentang ukuran bidang panjang pengambilan gambar. Namun sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan agama masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Yuk, Fauzan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk kita membaca doa lebih dahulu. Baca doa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Baca doa selesai. Beri salam. Oke, terima kasih Fauzan telah memimpin doa. Oke, untuk kegiatan berikutnya saya ingin absensi atau presensi untuk di kelas 11 Multimedia 1. Deswita. Hadir, Pak. Oke, Fadli Ramadan. Hadir, Pak. Farhan Fadila. Hadir, Pak. Oke. Firnanda. Hadir, Pak. Oke. Terus kemudian Khairadia Amanda. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Amanda ya? Hadir ya? Ya, Pak. Muhammad Fauzan Ghazali. Hadir, Pak. Oke, nice. Berikutnya Givani. Hadir, Pak. Ada Givani? Givani, halo. Kameranya ketutup ya, dibuka, kameranya dibuka. Hafiz Aulia, Muhammad Ada, Hafiz Aulia. Hadir, Pak. Oke, hadir. Oke, Muhammad Zaidan Fadlullah. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Kolbun Salim. Hadir, Pak. Oke. Nabila. Hadir. Oke. Nadira Aulia Dewi. Hadir, Pak. Hadir. Natal Sharon. Hadir. Oke, kemudian Nazwa Nabila Hairani. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Omar Aji. Gak ada ya? Gak ada keterangannya ya? Atau gak ada info dari yang lain? Fernanda? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Gak ada info ya? Oke, lanjut. Rahmi Atika. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Randi. Hadir. Randi hadir. Rizky Sajali. Hadir. Stefanus Christian Hartanto. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Farel Fahreza. Hadir, Pak. Vini Kartika. Hadir, Pak. Ada. Joshua Julius. Hadir, Pak.
kegiatan berikutnya adalah kita akan coba membahas tentang materi ukuran bidang dalam pengambilan gambar ya. Namun sebelum kita masuk ke sana materi itu, saya akan mau menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar yang kita harus tahu di mata pelajaran ini ya. Jadi KD yang pertama adalah di sini tentang menerapkan prosedur pengukuran bidang pandang ya dan sudut pengambilan gambar. Kemudian yang 4.13-nya adalah mengambil gambar sesuai bidang pandang. Ya, jadi nanti di kompetensi ini di materi kalian harus bisa menerapkan prosedur tentang pengukuran bidang pandang dalam pengambilan gambar ya. Tidak hanya menerapkan, tetapi juga kalian harus bisa mengambil gambar sesuai dengan bidang pandang yang sudah kita pelajari nanti ya. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk ke materi, mau review dulu nih untuk materi sebelumnya yang pernah kita pelajari di materi kemarin tentang tata cahaya. Di dalam tata cahaya ada 3 prinsip tata cahaya. Yang pertama ada tata cahaya apa? Keylight. Keylight sama backlight. Fill light sama backlight, bagus. Nah yang berikutnya tadi komposisi ya, Amal ya, yaitu komposisi dalam pengambilan gambar. Salah satunya yang kita ambil contoh kemarin adalah rule of third ya. Sebenarnya masih banyak lagi komposisi, cuman kita hanya bahas itu dan kita akan lebih fokus lagi. Ya, jadi nanti materi kita tentang materi bidang pandang pengambilan gambar masih berkaitan dengan fotografi sih sebenarnya. Cuman nanti materi ini juga ada di kelas 12 juga di MM1, cuman bukan untuk fotografi tetapi untuk pengambilan gambar bergerak, yaitu untuk video ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya akan mau menampilkan video tentang materi kita, yaitu tentang ukuran bidang pengambilan gambar. Oke, izin untuk share screen dulu untuk teman-teman sebentar. Oke, silakan nanti kalian simak video ini dan kemudian nanti salah satu dari kalian saya minta informasi terkait dengan apa sih yang dibahas di video tersebut ya. Salah satu mungkin entah itu dari 36, entah itu Vini atau Farel ya, bisa kalian simpulkan apa yang kalian dapat dari video ini. Baru nanti kita akan nyambung ke materi berikutnya. Yuk silakan disimak. Bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Dalam dunia digital saat ini, framing hasil foto terkadang bukan diambil dari framing kamera. Framing foto bisa dilakukan dengan melakukan cropping dari hasil foto yang ada. Ada berapa macamkah sebenarnya framing kamera dalam fotografi? Framing kamera dalam fotografi sebenarnya mainly terbagi 3, yaitu long shoot, medium shoot, dan close up, di mana masing-masing memiliki varian. Extreme long shoot menunjukkan lokasi kejadian tanpa harus memperhatikan subjek dengan jelas. Long shoot menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya. Subjek diperlihatkan lebih jelas. Medium long shoot, shoot yang menyajikan bidang pandang yang lebih dekat daripada long shoot. Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai di atas kepala. Medium shoot. Di sini, objek menjadi lebih besar dan dominan. Objek manusia ditampakkan dari atas pinggang sampai di atas kepala. Latar belakang masih nampak sebanding dengan objek utama. Medium close up. Shoot amat dekat, objek diperlihatkan dari bagian dada sampai atas kepala. MCU ini yang paling sering dipergunakan dalam televisi. Close up. Shootnya dekat, dan objek menjadi titik perhatian utama di dalam shoot. Latar belakang nampak sedikit sekali. Untuk objek manusia biasanya ditampilkan wajah dari bahu sampai ke atas kepala. Big close up. Shoot yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Objek mengisi seluruh layar dan jelas sekali detailnya. Extreme close up.
detail atau ekspresi subjek spesifik pada bagian tertentu, misalkan mata, mulut, dan lainnya, untuk lebih mendramatisasi. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah ditampilkan penayangan tentang sekilas tentang adalah ukuran bidang dalam pengambilan gambar, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari informasi video tersebut, salah satu dari teman-teman 11 mm 1 ada yang bisa disampaikan apa yang kalian dapat dari identifikasi video tersebut. Yuk, siapa? Vini, boleh ayo Vini. Yang saya dapat tuh framing tuh digunakan buat memberikan bingkai pada suatu subjek atau objek utamanya. Terus dia itu punya 3 variasi itu, long shoot, medium, sama close up. Kalau long shoot tuh buat menunjukkan lokasinya. Kalau medium tuh buat pandangan buat lebih dekat. Kalau close up tuh buat apa ya? Buat objek, buat titik utamanya itu. Ya, buat objek. Oke, itu Vini ya. Oke, ada lagi yang lain? Makasih Vini ya. Yang lain? Iya, Pak. Kalau yang saya dapat ini Pak, Ya. Foto-foto yang dipost di sosial media itu Ya. tidak sama seperti realitanya. Jadi banyak yang di crop seperti tadi, ada yang di close up ke bagian pintu taksi, tapi padahal itu foto aslinya benar-benar suasana yang ramai. Oke. Gitu Pak. Oke, itu ya, Amal ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih untuk untuk identifikasi dari video tersebut. Kemudian sebelum saya mau lanjut ke berikutnya, saya ada materi ya, dan juga ada PowerPoint. Itu ada di Google Classroom. Silakan kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing ya. Itu ada yang namanya tentang bidang pandang pengambilan gambar ya. Oke, bisa dilihat di Google Classroom ya. Itu sudah saya upload, yaitu tentang paling bawah itu adalah materi bahan ajar, materi yang akan kalian download dan bisa kalian pelajari untuk sebagai referensi kalian ya. Dan untuk yang kedua, media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini yang akan saya jelaskan nanti setelah ini ya. Jadi nanti akan saya kasih pembahasan tentang apa itu bidang pandang pengambilan gambar. Oke, kita masuk ke slide PowerPoint. Terlihat ya. Oke, materi kita adalah bidang pandang dalam pengambilan gambar. Ya, ini masuk dalam materi di kelas 11 multimedia 1 di mata pelajaran desain grafis percetakan. Oke. Terus materi kita adalah bidang pandang pengambilan gambar. Oke, lanjut. Oke, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai nanti, yang harus kalian ketahui juga adalah di bidang pandang ini kalian harus bisa menerapkan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Nah, cuman kita lebih ke bidang pandangnya ya, untuk sudutnya mungkin lebih ke nanti pertemuan berikutnya. Terus yang 4.13 yaitu keterampilannya, ya ranah psikomotoriknya adalah kalian harus bisa mengambil gambar sesuai bidang pandang dan sudut pandang yang akan ditentukan nanti di LKPD. Indikator pencapaian kompetensi di sini nanti kalian diharapkan bisa menguraikan prosedur dari pengukuran bidang pandang dalam pengambilan gambar ya. Itu ada close up, di close up itu kayak gimana, medium close up itu kayak gimana gitu ya. Terus kemudian menganalisis dari pengambilan gambar sesuai bidang pandang, melaksanakan prosedur pengukuran. Nah, ini kayak semacam simulasi nanti kalian ambil ya, melaksanakan prosedur pengukuran bidang pandang dalam pengambilan gambar. Terus kemudian mengoperasikan peralatannya sesuai dengan bidang pandang. Peralatannya karena mungkin tidak semua punya DSLR kamera, boleh menggunakan handphone ya. Mungkin nanti sampel aja beberapa dari tiga peserta didik nanti yang menjelaskan dari LKPD yang akan kita praktekkan nanti. Kemudian, nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
setelah membaca dan dengan tuntas materi pembelajaran ini ataupun materi yang tadi saya sebutkan di GC, kalian atau peserta didik diharapkan dapat menguraikan prosedur pengukuran bidang pandang melalui pengamatan video tadi, melalui modul juga yang tadi saya share ya, terus kemudian melalui PowerPoint ini juga, ataupun dari media referensi lainnya dari internet monggo. Terus kedua, menganalisis pengambilan gambar ya sesuai bidang pandang melalui modul pembelajaran. Yang ketiga adalah melaksanakan prosedur dalam pengukuran bidang pandang. Kemudian yang keempat adalah mengoperasikan. Nah, ini tujuan pembelajaran kalian. Diharapkan nanti setelah belajar ini kalian bisa mempraktekannya, kalian bisa mengimplementasikannya baik dalam foto sehari-hari, baik dalam foto dokumentasi ya. Nah, ada pertanyaan tentang bagaimana sih pengambilan gambar bisa membangun sebuah cerita dari suatu foto. Jadi ada kutipan di bawah ya, di situ ada teknik dalam pengambilan gambar akan menentukan besar kecilnya objek utama pada sebuah objek. Nah, ingat ya, teknik dalam pengambilan gambar akan menentukan besar kecilnya objek utama pada sebuah foto. Mungkin tanpa kalian sadari, pada saat ngambil candid, oke lah. Itu sebenarnya salah satu teknik yang sudah kalian pelajari, cuman kalian tidak tahu itu. Nah, di sini kalian harus paham teknik apa sih itu, ya kan? Entah itu teknik close up, bit close up, ataupun long shoot. Banyak tadi ya, nanti kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis bidang pandang dalam pengambilan gambar. Oke, lanjut. Nah, ini implementasi teknik bidang pandang dalam sehari-hari ya. Itu foto memang banyak dinikmati banyak orang. Nggak cuma kalian sebagai yang mungkin sekalian sebagai objek, mungkin kalian sebagai seorang kameramen atau fotografernya. Jadi foto tersebut juga harus bisa menceritakan atau menginformasikan sebuah pesan yang akan disampaikan. Jadi itu untuk implementasinya. Sekarang kita masuk ke pengertian bidang pandang pengambilan gambar. Nah, di slide bisa terlihat bidang pandang pengambilan gambar itu adalah teknik ya. Teknik dalam pengambilan gambar yang akan menentukan besar kecilnya objek utama pada sebuah foto. Lanjut, nah ini tadi sudah sebenarnya pembagian bidang pandang tadi sudah dibahas ya di video tadi. Nah, sebenarnya yang saya pengen tadi pada saat identifikasi dari kalian pada saat setelah menonton video, ini yang muncul. Jadi intinya ada pembagian long shoot ya. Jadi long shoot tuh ada variannya juga, close up ada variannya kecuali medium shoot. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah extreme close up atau ECU ya, atau ECU, extreme close up. Oke. Extreme close up ini bisa dilihat dari gambar ya. Itu biasanya memang objek yang diambil adalah fokus dari bagian tertentu. Misalkan dari bagian tubuh, misalkan muka, mau ambil bagian mata atau mau bagian mulut atau bagian kening atau bagian rambut ya. Contoh di sini adalah bagian mata yang akan diambil ya. Contohnya di sini digunakan fungsinya untuk memperhatikan bagian tubuh atau wajah yang menjadi unik atau menjadi bagian ciri khas seseorang. Kemudian big close up ya. Big close up ini adalah bisa dilihat dari gambar ya. Itu melihat pengambilan gambar ini untuk menangkap sebuah ekspresi yang detail dari wajah seseorang ya. Big close up ini yang membedakannya hanya batas pengambilan gambarnya dengan mengcrop sedikit bagian dahi ya sampai ke atas ya. Jadi dahi ya, bagian dahi dan dagu, dahi dan dagu. Ya, itu untuk big close up. Kemudian close up. Close up ini adalah pengambilan gambar ya. Bagian tubuh yang difoto adalah bagian dari bahu ya, bagian dari bahu sampai bagian atas kepala. Nah, itu close up ya. Fungsi dari teknik fotografi ini adalah ingin menyampaikan karakter detail dari sebuah objek. Bisa dilihat dari foto yang atas itu anak kecil ya. Anak kecil polos ya, dia lagi marah ya udah ekspresinya marah. Ya enggak? Jadi kelihatan banget nih karakternya, wah lagi marah nih, ya enggak? Medium close up. Untuk yang medium close up ini dia dari bagian dada ke atas ya. Terus juga dia itu mungkin mirip kayak medium shoot ya. Di antara medium shoot dan juga close up. Jadi di antara itu. Oke, berikutnya apa ini?
Medium shoot, Pak. Teknik apa? Yo, yang kamu lihat dari gambar medium shoot itu apa? Medium shoot itu pengambilan gambar dari dari pinggang sampai ke atas kepala, Pak. Pinggang sampai atas kepala. Oke, ya udah ada tulisannya ya. Jadi pengambilan gambar jarak menengah ya. Batasnya adalah pemotongan objek dari bagian pinggang ke atas. Oke, berikutnya adalah long shoot. Bisa diperhatikan dari gambar ya. Ini memperhatikan figur seseorang secara keseluruhan di mana objek menampilkan seluruh badan dari atas kepala sampai kaki ya, dari atas sampai kaki. Nah, kemudian teknik ini menyampaikan keadaan objek sama kayak tadi ya, beraktivitas dengan keluasan suasana lingkungan objek yang berada. Jadi ini lebih luas lagi. Berikutnya medium long shoot. Nah, kalau tadi long shoot, kemudian adalah medium. Namanya aja medium, ya nggak? Medium long shoot. Nah, ini adalah pengambilan gambarnya adalah bagian dari sekitar lutut sampai batas kepala. Ya, itu bisa dilihat dari foto atas dan foto kedua. Itu pengambilan gambarnya dari lutut yang pasti, ya. Kemudian sampai batas atas. Kemudian, nah ini mungkin yang terakhir ya, extreme long shoot ya. Gambar diambil dari jarak jauh. Nah, objeknya ceritanya jauh nih, kayak pantai, gunung, atau kayak di gambar atas itu adalah Monas ya. Nah, itu ditonjolkan bukan objek lagi, tetapi adalah latarnya ya. Kalau kamu ambil fokus di salah satu, misalkan di gambar atas, di situ otomatis objek lainnya akan terlihat, background lainnya luas tampilannya, tangkapannya pun juga akan luas. Otomatis jadi objek utama itu hanya mendukung aja. Jadi otomatis yang ditonjolkan bukan objek lagi, tetapi adalah latarnya, sekitarnya, keluasan dari kameranya dalam mengambil gambar di momen tersebut. Nah, ya. Nah, itu adalah extreme long shoot. Oke, berikutnya. Nah, oke, selesai ya. Itu adalah materi PowerPoint dari saya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi tersebut? Saya deh Pak, nanya dah. Ya, Farhan. Itu kan tadi media long shoot, terus medium sama close up. Perbedaan fungsinya yang saya pengen tahu Pak. Ya. Nah, iya, tapi Pak. yang kamu tanya adalah fungsinya. Sebenarnya sama-sama menghasilkan karakter, menyampaikan karakter ataupun memperlihatkan ekspresi. Sama ya, Farhan ya, tetapi hanya jangkauannya aja berbeda ya. Jangkauannya untuk pengukuran karena di close up hanya bagian wajah, sedangkan medium itu dari atas ke bawah otomatis background juga terlihat. Jadi aktivitas dia sedang senang atau sedih terlihat. Ya Farhan ya, itu ya. Iya Pak. Oke, itu materi dari saya PowerPoint. Mudah-mudahan dari teman-teman, dari pertanyaan teman-teman dan juga penjelasan teman-teman juga tadi bisa membantu untuk bisa lebih detail informasi yang mungkin miskonsepsi dari teman-teman yang belum tadi mungkin bingung backgroundnya blur atau tidak, ya nggak harus, nggak apa-apa. Yang penting adalah di sini ukuran bidang pandangnya yang diambil, mau blur atau tidak nggak masalah, seperti itu. Yuk, sekarang kita lanjut masuk ke LKPD. Bisa kalian lihat di tampilan saya screen ya. Ini adalah LKPD kita fokus. Ini ada dua, ada lembar kerja pengetahuan, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ada dua tugas. Jadi mungkin kita yang pertama hari ini sambil nunggu 2 jam terakhir nih, kita masih ada sekitar 40 menit sebelum habis. Kita ambil untuk pengerjaan tugas untuk LKPD keterampilan. Ya, kita lihat untuk keterampilan. Nah, ini ada beberapa soal untuk kamu ambil. Nah, ini dia. Oke, cuman saya mau ini pengambilan pembagian kelompok. Satu kelompok 2 orang, ya. Satu kelompok 2 orang, boleh siapa aja kalian pilih. Fernanda mau sama siapa, Amal mau sama siapa. Oke, kita lihat dari petunjuk LKPD ini ya. LKPD adalah lembar kerja peserta didik ya. Ini pengerjaan 10 menit ya. Hanya 2 gambar kalian foto sesuai dengan bidang gambar yang akan ditentukan nanti. Ya, langkah kerjanya adalah yang pertama kalian tentukan dulu, siapkan peralatan dan objek foto yang akan kalian ambil. Ya, entah itu menggunakan handphone, entah itu menggunakan kamera, boleh. Jadi terus kemudian hidupkan peralatan kamera, boleh menggunakan kamera handphone.
boleh ya, karena mungkin nggak semua punya kamera DSLR atau mungkin nggak punya sama sekali di kelas ini ya, nggak apa-apa ya. Kita yang penting adalah tekniknya bidang pandang dalam pengukuran pengambilan gambar. Lakukan pengambilan gambar sesuai teknik yang dibutuhkan. Nah, ini tekniknya nih. Tugasnya adalah yang pertama, lakukan pengambilan gambar dengan jenis long shoot ya dan extreme long shoot pada objek foto yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tentukan peralatan objek foto. Terus siapkan keperluan peralatan baik handphone yang akan digunakan ya. Terus kemudian kalian ambil foto tersebut. Kemudian setelah kamu ambil foto, cukup 2 aja ya. Cukup 2 foto, yaitu untuk bidang pandang teknik long shoot dan juga teknik extreme long shoot 2 ya. Kemudian kamu ambil 2 foto, kemudian satu-satu kamu nanti salah satu dari kalian akan saya tunjuk. Kamu tampilkan hasil diskusi dari kelompok kamu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, yuk silakan kalian kerjakan. Saya tunggu 10 menit. Bapak, maaf. Ya, Delima kenapa? Di open Ini camnya. kan udah dapat fotonya. Di open camnya. Ini kan udah dapat fotonya. Ya. Terus itu dijelasinnya itu kan kayak itu di mana? Terus apa lagi, Pak? Ya, jadi udah kiranya teknik kategorinya sesuai dengan instruksi tadi, ya. Kamu ditulis tangan aja, diskusikan sama teman sekelompok kamu tadi siapa? Alia. Alia. Terus kamu nanti salah satu dari kamu atau Alia nanti bisa menjelaskan pada saat presentasi nanti kesimpulan yang akan disampaikan, ya. Jadi nanti di share screen fotonya, yang long shoot-nya apa, terus extreme long shoot-nya juga apa. Penjelasan dari masing-masing teknik itu nanti kamu bisa berikan penjelasannya dari penjelasan dari hasil diskusi kamu sama Alia, ya. Bahwa kalau long shoot itu adalah pengambilan gambar yang angle-nya menentukan objek apa. Kan tadi kamu bisa lihat di modul ya, kamu bisa buka di modul, kamu lihat, terus dia menentukan gambarnya seperti apa. Tadi kan fungsinya ekspresi apa. Nah, sekarang tergantung dari objek kamu, ya, tergantung dari konsep kamu, ya. Nanti kamu bisa diskusikan itu, baru kamu bisa memberikan kesimpulannya, ya. Jelas, 5 ya? Iya, baik. Makasih, Pak. Yo, oke. Sekarang untuk menentukan yang akan menyampaikan hasil presentasinya, saya menawarkan diri dulu nih sama yang sudah, ya, sambil nunggu teman-teman yang lain belum. Tapi nanti tetap diupload di LKPD ya, tetap diupload di LKPD. Silakan teman-teman yang sudah, saya menawarkan siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya dari instruksi dari LKPD tadi. Saya, Pak. Makasih, Pak. Siapa? Nama. Rahmi, Pak. Rahmi. Ya. Sama Nadiranya masuk keluar. Sama Nadira, Pak. Rahmi dengan Nadira. Yuk, monggo. Rahmi dengan Nadira. Bentar. Yang presentasi, yang share screen Rahmi ya. Iya, Pak. Yuk, oke. Yang pertama, siapa yang mau menjelaskan? Saya kedengeran nggak suaranya? Jelas. Kamu sama siapa, Nadira? Nadira. Oke, Saya, ini Pak. kamu ya. Oke, yuk, Nadira. Ini extreme long shot. Oke, ini extreme long shoot. Ya, ini apa sih menampilkan ada cuaca, terus gedung-gedung, ada mobil juga. Ya gitu. Oke, udah. Ini diambil dari JPO. PO apa? Jembatan penyeberangan orang ya? Iya. Jembatan JPO. Iya. Oke. Lanjut. Terus yang kedua foto Nadira. Ini. Teknik pengambilan gambarnya itu long shoot. Di sini objeknya ada seorang anak yang sedang sibuk bermain gamenya. Pengambilannya di jalan dekat rumah. Terlihat latarnya ada pepohonan dan juga ada pokoknya objeknya anak dan latarnya
jalan dekat rumah. Oke, jadi yang kedua Nadira ya. Oke, jangan di stop dulu, saya evaluasi dulu ya. Oke, terima kasih Rahmi sama Nadira. Oke, untuk yang gambar yang pertama dan yang kedua, secara teknik sudah sesuai ya. Sudah sesuai, yaitu ekstrim long shoot. Yang kedua ini adalah long shoot dari atas ke bawah. Cuma secara penjelasannya saya masih belum puas, saya masih belum dapat dari yang pertama. Yang penjelasannya dari Rahmi, yang ekstrim long shoot. Nah, ini dia. Caranya di sini kamu bisa menyampaikan apa ya, secara dari pandangan mata aja sudah terlihat bahwa menampilkan sisi ibu kota yang terlihat di situ sedang cerah ya. Pesannya ya, kesan yang kita dapat sisi ibu kota yang sedang cerah dengan objek-objek yang tidak terlihat jelas, dan di situ ada gedung. Jadi kesannya ini adalah menyampaikan suasana ibu kota yang sedang cerah ya. Pengambilan gambarnya entah itu seharusnya kamu tadi disampaikan tuh apakah sore hari, apakah siang hari dengan keadaan cerah, dengan menampilkan ibu kota yang terlihat seperti apa ya, lebih biru gitu kan, karena ini dominasi warnanya biru, jadi lebih apa ya, dingin suasananya gitu kan. Seperti itu seharusnya, jadi lebih detail. Jadi cuman apa ya, tadi yang saya dapat cuman nggak terlihat suasana di JPO gitu. Jadi saya masih belum dapat informasinya ya. Tapi kalau untuk yang long shoot tadi, tetapi secara teknik gambar sudah sesuai. Tetapi untuk yang penjelasan tadi yang pertama yang belum. Ya Rahmi ya. Nanti dipelajari Iya, Pak. lagi ya untuk yang materi masing-masing teknik yang bidang pandang pengambilan gambar. Oke, makasih Rahmi, Nadira udah. Oke, itu dari saya. Mungkin untuk penutup, silakan Amal, yuk untuk memberikan kesimpulan secara keseluruhan dari materi yang sudah dipelajari pada siang menjelang sore hari ini. Jadi pada materi ini kita belajar bahwa teknik foto itu sangat beragam, seperti tadi salah satunya yaitu long shot, medium shot, dan close up. Dan dalam long shot dan close up itu terdiri dari beberapa jenis. Kalau di long shot ada extreme long shot, medium long shot, dan long shot itu sendiri. Kalau di close up ada extreme close up, di close up, medium close up, dan close up. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sebuah teknik dalam pengambilan gambar akan menentukan besar kecilnya objek utama pada sebuah foto, dan pada tema-tema tertentu teknik pengambilan gambar digunakan untuk membangun sebuah cerita dari suatu foto. Oke, sudah Pak. Sudah, oke. Terima kasih Amal ya. Oke, jadi tadi sudah disampaikan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Amal tentang kesimpulan secara keseluruhan dari materi dalam pengukuran bidang pengambilan gambar ya. Jadi di situ tadi Amal sudah bicara bahwa ada beberapa jenis tentang teknik bidang pandang pengambilan gambar, yaitu ada big close up, medium, long shoot, banyak deh. Jadi semua teknik itu adalah harus kalian ketahui, harus kalian pelajari juga, dan kalian minimal bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengambil sebuah momen foto. Karena apa? Momen foto itu dalam mengambil adalah yang dilihat tidak hanya sebuah gambar aja, tidak hanya sebuah kenangan aja dari sebuah foto itu, tetapi tadi yang saya bilang bahwa ada pesannya, bahwa ada informasinya. Kalau menggunakan teknik long shoot, dia sedang sedih, dia ekspresinya seperti apa kan bisa terlihat. Kalau dia mengambil tekniknya sedang long shoot tetapi ekspresinya sedang senang, ngambil fotonya ekspresinya seperti apa. Jadi bisa terlihat. Masing-masing fungsi dari bidang tersebut juga berbeda-beda ya. Ada yang mengekspresikannya detail hanya sebagian wajahnya aja. Mungkin dia sedang marah, mungkin dia sedang sedih, mungkin dia sedang berduka. Kita lihat dari ekspresinya. Tetapi kalau yang medium long shoot yang pengukurannya bisa lebih luas dari atas kepala sampai kaki, kita bisa lihat ekspresinya dari semua badannya. Aktivitas dia pada saat senang itu seperti apa, aktivitas kegiatan dia pada saat dia sedih seperti apa, itu bisa disampaikan. Ataupun dengan extreme long shoot juga bisa dilihat bahwa
foto tersebut sedang, oh iya, senja, ya, sedang keadaan macet, senja macet, ternyata padat. Pesan yang disampaikan apa dari foto tersebut? Ternyata keadaan ibu kota sedang tidak baik-baik aja. Seperti itu ya. Jadi salah satu contoh yang tadi sudah disampaikan dari beberapa anak ya. Jadi saran saya dalam mengambil foto silakan kamu pelajari masing-masing dari teknik. Syukur-syukur ada yang kamu pahami, silakan kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kamu dalam mengambil sebuah momen ya, dalam mengambil sebuah foto atau mengambil sebuah dokumentasi untuk bisa menghasilkan sebuah informasi yang bagus. Oke, itu penguatan kembali dari saya. Terima kasih semuanya udah nyimak dari awal sampai terakhir. Untuk di berikutnya kita di materi berikutnya kita masuk ke sudut pengambilan gambar ya, sudut-sudut pengambilan gambar. Oke, itu aja dari saya. Semoga teman-teman juga dapat mengembangkan informasi yang saya sampaikan. Ingat, tidak hanya referensi dari saya, tetapi referensi dari luar juga perlu kamu cari juga wawasannya. Semakin banyak referensi yang kamu cari, semakin bagus wawasan kamu. Oke, itu aja dari saya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Yuk, silakan tadi ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya teman-teman 11 Multimedia 1. Oke, udah masuk. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya di masa pandemi ini. Jaga-jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Jangan lupa tidak berkerumun dan tetap menggunakan, tetap memperhatikan 5M. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih partisipasinya. Yuk, silakan boleh live meeting.